Ya, haleluya. Saya sangat bersyukur oleh anugerah Tuhan. Saya percaya di pagi menjelang siang hari yang indah ini, walaupun kita beribadah hanya lewat live streaming maupun jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, tetap kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Dia tetap ada dan dia sanggup mengubah hidup kita. Firman Allah berkata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok, barang siapa membukanya, aku akan duduk makan bersama dengan dia. Haleluya. Saya percaya dimanapun saudara berada, saya bersyukur bahwa pagi hari ini kalau saya ada ini semua karena anugerah Tuhan. Saya punya istri satu. Satu istri saya. Anak saya 3. Orang Batak bilang anak aku, ucok-ucok lah anakku. Ya, haleluya. Puji Tuhan ya. Banyak anak katanya ya. Kalau orang berkata, "Brur, berapa anak?" Ya, anak saya kalau ada hidup 5. Hebat juga, Brur. Tapi saya percaya pagi hari ini dimanapun saudara berada, jemaat Tuhan yang ada GPD Barito, saya percaya firman Allah yang sanggup memberikan kekuatan bagi kita. Amin. Kondisi hari-hari ini tidak ada yang pasti. Bisa katakan amin? Dengan kondisi COVID-19 hari ini, ada orang berkata, "Brur," atau mau di status, "Jangan nyanyi selamat ulang tahun COVID." Ya kan? Saya bilang Bapak Ibu, saya bersyukur dengan kondisi hari-hari ini. Kenapa? Saya percaya bahwa firman Allah sedang digenapi. Bisa katakan amin? Setuju? Ya kan? Artinya apa yang disampaikan gembala, apa yang disampaikan para penginjil guru benar-benar sedang terjadi. Dan firman Allah, iya dan amin. Setuju? Kemarin saya baru pulang dari Mamuju. Saya baru pulang dari Manado. Ketika program kami program yang sederhana. Tetapi saya percaya saya punya Yesus yang luar biasa. Amin. Ketika kami di Manado ada 4 hari saya berbagi dengan teman-teman. Setelah itu tidak ada dalam skenario, saya ke Mamuju. Baru sampai saya dijemput sama Ketua MD Sulawesi Barat. Baru duduk di GPD Mamuju, gempa 5,2 yang cukup lumayan. Ya, 5,2. Terjadi lagi beberapa pas saya nyampe. Artinya tidak ada yang bisa menjamin hidup kita selain kita ada dalam Tuhan. Amin. Selain kita cari Tuhan. Keadaan hari-hari ini ada banyak orang bisa depresi. Ada banyak orang bisa takut. Ya kan? Kalau orang aja sudah begini dulu. Hati-hati dia COVID. Betul? Setuju? Ya kan? Baru mau flu aja hati-hati. Saya ingat Bapak Ibu sebelum saya bawa firman. Saya ingat awalnya COVID-19 pada bulan Maret saya ada di Manado. Saya di Manado karena menghadiri ada keluarga saya yang menikah. Tapi ada salah satu bupati yang kena COVID, saya tidak harus bilang namanya, Bapak Ibu. Dan ketika beliau kena COVID, karena sudah dekat sana saya ketua panitia Jambore, saya telepon sama ibunya. "Bu, kena COVID ya?" "Oh iya, Pak Pendeta. Boleh enggak saya doain?" Oke. Walaupun beragama beda, tapi di kesempatan itu saya melihat Allah tetap turut bekerja. Amin. Artinya apa yang sedang terjadi hari-hari ini membuat kita semakin mengerti bahwa firman Allah ya dan amin. Setuju? Amin. Gempa di awal tahun 2021 terjadinya pesawat jatuh Sriwijaya, terjadinya gempa bumi di Mamuju, terjadinya banjir bandang di Kalimantan Selatan, terjadinya banjir dan longsor di Manado. Artinya tidak ada yang bisa jamin hari-hari ini. Orang mau lari kemana? Mau lari ke Amerika ada COVID, betul? Mau lari ke mana lagi? Singapura
ada juga. Selain kita lari di kaki Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan melihat kebenaran firman Allah pada pagi hari ini dalam Efesus 6. Bapak Ibu yang ada di rumah bisa membuka Alkitab saudara, maupun yang ada di tempat ini, Efesus 6 sesudah Efesus 5. Puji Tuhan. Ya. Efesus 6 ayat 10. Firman Allah berkata, Rasul Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Efesus. Saya akan baca demikian firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Haleluya. Bisa katakan amin? Firman Allah berkata, akhirnya hendaklah kamu apa? Kuat. Hari-hari ini ada banyak orang bisa putus asa. Saya masih dalam pergumulan kalau Tuhan kehendaki, karena dulu saya sempat 4 tahun itu pelayanan saya orang stres. Jadi orang bilang saya pendeta orang gila, tapi saya tidak gila saudara ya. Saya sehat. Kalau saudari tadi pagi sudah diajak minum Bapak kopi sama Bapak Gembala, puji Tuhan. Haleluya. 4 tahun saya melayani. Saya ambil orang dari pinggir jalan, tinggal di rumah saya 4 tahun itu. Dan saya rencana untuk kalau Tuhan kehendaki akan buka di Manado. Artinya kondisi hari-hari ini banyak orang bisa depresi. Bukan masalah COVID saja, setuju? Pengaruhnya ke ekonomi, pengaruhnya ke rumah tangga. Ada banyak orang bisa depresi, ada banyak orang bisa bunuh diri. Keadaan situasi hari-hari ini. Tapi saya percaya jemaat GPDI Barito tetap kuat karena kita punya Yesus yang luar biasa. Haleluya. Sehingga kita ada pagi hari ini maupun yang ada di rumah, sehingga kita bisa berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Haleluya. Siapa yang bisa jamin hari ini? Setuju? Tidak ada yang bisa jamin. Siapa yang bisa tahu kapan COVID selesai? Tidak ada. Setuju? Tapi saya percaya kalau saudara Tuhan izinkan ada di bulan Februari, di minggu kedua, itu karena perbuatan Tuhan. Amin. Kita melihat hari-hari ini, bukan sedikit ada hamba Tuhan yang meninggal karena COVID. Walaupun saya katakan, memang sudah waktunya mereka harus kembali. Ya kan? Kita tahu bahwa kematian ada dalam tangan Tuhan, setuju? Tetapi suka tidak suka. Ini yang sedang terjadi hari-hari ini. Ada banyak orang bisa depresi dengan keadaan. Mamanya ya. Yang tidak biasa jadi guru. Ibu-ibu yang ada di rumah, betul? Mamanya yang tidak biasa ngajar jadi guru. Ya kan? Karena apa? Anaknya ada di rumah terus. Betul? Ya kan? Sampai ada di Manado ada cerita begini. Maknya sampai pusing aja untuk cuma belajarin Pancasila. Haleluya. Ya kan? Keadaan yang sedang terjadi. Tapi kita percaya firman Allah. Kita kuat, kita bisa ada hari ini karena perbuatan Tuhan. Yes. Ketika saya ada di Mamuju, saya lihat tempat. Saya ketemu dengan ada seorang gembala. Dia berkata, yang sempat viral anak kecil yang jatuh dengan runtuhan bangunan, ya kan? Yang selamat. Saya ketemu dengan bapak gembalanya. Dan anak itu hari ini masih ada, tapi mamanya itu jatuh hancur mukanya. Saya ke tempat di mana ada jemaat GPD Mamuju, usahanya, bangunan tokonya anjlok. Ada di mana saya ketemu di mana kantor gubernur yang ikonnya Sulawesi Barat.
bisa roboh. Artinya tidak ada yang bisa menjamin hari-hari ini selain di dalam Yesus. Amin. Selain kita percaya, Bapak Ibu yang ada di rumah, walaupun saudara hanya di rumah, tapi kalau saudara rindu dan rindu berjumpa dengan Yesus, Dia tetap ada untuk bagi saya dan saudara. Bisa katakan amin? Firman Allah berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat. Saya bilang begini sama tadi malam ada seorang hamba Tuhan di program saya, Bapak Pendeta Dr. Yoce Tambayong berkata, jangan orang berdoa tengking ini COVID. Tapi orang berdoa, kita berdoa katanya. Orang Manado kita berdoa. Ya kan? Saya dan saudara berdoa supaya Tuhan kasih kekuatan bagi saya dan saudara. Bisa katakan amin? Siapa tahu di mana COVID berada? Tidak ada. Betul? Bisa kita lihat dengan mata jasmani kita? Tidak. Siapa mau sangka saya sempat pernah satu mobil dengan seorang hamba Tuhan. Dia doain jemaatnya ternyata COVID. Ketika dia swab belum dapat hasil, dia pikir badannya sehat. Akhirnya satu mobil sama saya. Beberapa hari dia telepon sama saya. Pastor, saya positif. Namanya kata positif, wow bagi dunia. Tapi harus saya bilang, wow. Nggak mungkin ya kan. Tapi oleh anugerah Tuhan, 2 kali saya swab negatif. Saya bilang, kita kalau mau naik pesawat harus negatif. Tapi pikiran kita harus positif. Hari-hari ini kita harus yakin bahwa kuasa Tuhan tetap ada. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, di pagi hari ini ada beberapa poin yang untuk kita tetap kuat. Ada yang saya pelajari, biarlah firman Allah ini dapat menjadi kekuatan bagi Bapak Ibu dimanapun berada maupun yang ada di rumah. Yang pertama, untuk kita dapat melihat kekuatan Tuhan di masa kondisi hari-hari ini. Yang pertama, terus percaya dengan kuasa Tuhan. Setuju? Hidup kita ada di tangan Tuhan. Kita yang pertama hari ini saya percaya Tuhan tidak pernah berubah. Walaupun dalam kondisi COVID-19, Dia tetap Allah yang luar biasa. Bisa katakan amin? Jemaat Tuhan, saya percaya walaupun saya percaya saudara punya kerinduan harus ada beribadah di rumah Tuhan. Tapi karena kita harus punya aturan, ya kan? Dengan pemerintah, kondisi. Tapi saya percaya yang penting saudara terus percaya dengan kuasa Tuhan. Amin. Saya katakan saya SOP-nya harus benar. Saudara enggak pakai masker keluar jalan, pasti saudara kena denda. Betul? Iya kan? Tapi saya katakan masker ini enggak bisa menjamin hidup saudara. Kalau sudah waktunya saudara harus kembali, harus kembali. Tetapi hal yang pertama untuk kita kuat dalam kondisi hari-hari ini, kita harus terus percaya bahwa Dia tidak pernah berubah. Bisa katakan amin? Walaupun dunia hari-hari ini siapa bilang dunia hari-hari ini akan semakin baik. Firman Allah berkata dunia ini akan semakin jahat. Ya kan? Dunia hari-hari ini bukan akan semakin. Tapi kita percaya, yakin bahwa pemeliharaan Tuhan itu nyata bagi saya dan saudara. Bisa katakan amin? Kita harus terus percaya. Untuk kita kuat hari-hari ini, kita harus percaya bahwa Dia Tuhan tidak pernah berubah. Walaupun dalam kondisi COVID-19, Dia Allah tetap memelihara kita. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, siapa di antara saudara yang tidak punya pergumulan? Halo, yang tidak punya pergumulan ada di San Diego Hill. Betul? Ketika mereka sudah menyelesaikan pertanyaan.
Tapi selama kita ada di dalam dunia ini, kita masih punya pergumulan. Saya apakah saya tidak punya pergumulan? Saya punya pergumulan. Saya punya anak 3. Ada orang berkata, bro enak ya, bro sekarang sudah bisa melayani. Anak saya umur 11 tahun, dan umur 8 tahun, dan umur yang satu besok 9 tahun. Hari Selasa 9 tahun. Yang satu mau jalan 6 tahun. Tapi yang nomor terakhir itu anak saya kena virus rubella. Halo? Anak saya kena virus rubella. Kata dokter dulu, karena dia tahu saya pendeta, bawa pulang anak. Saya ingat waktu itu anak saya ada di rumah sakit, almarhum Bapak Pendeta J. Awan Datuk lagi dirawat di rumah sakit itu yang sakit yang luar biasa. Tapi Tuhan masih beri kesempatan beberapa tahun. Ada orang berkata, Pak, dokter bilang pastor nak mungkin, atau pendeta nak mungkin. 25 hari anak saya ada di ruang NICU. Dan saya dan 25 hari ketika itu pulang dengan berat badan 1,6. Kakak-kakaknya itu orang Manado bilang poco-poco, imut-imut, gemuk-gemuk. Tapi ketika saya bawa pulang, orang berkata kasih jumur, ya kan? Karena badan anak saya warna kuning. Saya lihat di mata anak saya ada putih, ada kena. Ternyata saya bawa pulang, ternyata anak saya kena katarak. Jantung yang bocor. Saya dalam pemikiran saya bahwa kalau orang katarak itu sudah opung-opung sama encim-encim, oma-oma, betul? Sehingga harus bolak-balik saya di RSCM. Tapi oleh anugerah Tuhan, jantung yang bocor, Tuhan bisa tutup. Amin. Sehingga anak saya harus operasi. Kata dokter, anak ini sejak dari kandungan 1 bulan sudah kena virus rubella. Dia akan cacat, dia nak mungkin jalan. Nak mungkin jalan. Sehingga otak anak ini tidak bisa berkembang. 1 tahun, 2 tahun, 2 tahun setengah anak saya tidak bisa jalan. Tapi saya percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Satu saat kami lagi doa anak saya yang paling tua. Ya, dia pimpin pujian, dia khotbah ibadah keluarga. Dan anak saya namanya Reinhard. Dia angkat adiknya ini dan dia berkata, Tuhan kami serahkan anak ini. Dalam waktu tidak sampai 2 minggu, adiknya namanya Joshua bisa jalan. Haleluya. Kita harus percaya bahwa kuasa Tuhan tetap ada. Walaupun dokter berkata, pendeta nak mungkin bawa pulang. Nak mungkin dia akan selamat. Tapi oleh anugerah Tuhan, anak ini bulan September nanti genap 6 tahun. Saya berkata, saya belum ketemu dokternya. Saya berkata, hidupku ada dalam tangan tangguhan. Amin. Firman Allah berkata dalam Efesus 1 ayat 19 berkata, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Saya ingat ini adalah tema dari gereja Pantekosta di tahun 98 atau kurang lebih sampai tahun 2000. Betul? Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Yang membuat kita kuat hari ini karena kita tetap masih percaya bahwa kuasa Tuhan masih ada. Saya percaya Bapak Ibu yang ada di tempat ini maupun yang sedang menonton secara live streaming di rumah. Saudara masih percaya bahwa hidupmu ada dalam tangan Tuhan. Haleluya. Kenapa orang bisa stres? Ketika saya dengan Pak Albert lulus sama-sama ambil S1 ya. Saya
Pasti saya tidak tahu Pak Albert punya judul, tapi judul paling aneh saya. Karena judul saya pelayanan pastoral terhadap orang stres. Ketika ujian, ya dosen, ada Om Yan Lumempo, Ibu Herlina, suruh saya bersaksi. Saya sampai sekarang bertanya kepada diri saya lulus atau lolos? Haleluya. Orang lain sudah keringat, tapi itulah anugerah Tuhan. Tapi saya percaya ketika kita yakin bahwa betapa hebat kuasa Tuhan, bahwa kuasa Tuhan sanggup mengubah ekonomimu. Engkau percaya bahwa Dia sanggup mengangkatmu, Dia sanggup menolongmu. Saya percaya apa yang kita katakan itu yang akan terjadi. Setuju? Kita yakin kondisi bisa berubah. Orang berkata begini, nasi sudah jadi bubur. Aduh, bagaimana? Tapi saya bilang kalau nasi sudah jadi bubur ada di tangan orang Manado. Bisa jadi bubur Manado. Kasih gedi, kasih kangkong. Kalau hidup kita ada dalam tangan Tuhan, pasti semua bisa. Amin. Yang pertama harus kita percaya. Kalau bagaimana kita melihat kuasa Tuhan, kalau kita sudah mulai ragu dengan kuasa Tuhan. Setuju? Tapi saya percaya jemaat di rumah semakin percaya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Saya yakin. Tadi ketika diajak minum kopi, saya sedikit merinding. Saya bilang ketika ngobrol dengan Bapak Gembala. Gereja kita adalah gereja yang mengandalkan pekerjaan Roh Kudus. Setuju? Dan kita rindu, kita terus percaya. Roh Kudus tetap ada di GPD Barito. Amin. Haleluya. Yang membuat kita kuat karena kita percaya. Bagaimana saudara kuat kalau saudara sudah tidak percaya? Amin. Kita tidak lihat Yesus secara mata jasmani. Tetapi kita yakin Dia ada di tempat ini. Dan Dia ada di rumah saudara. Amin. Dia tahu air matamu. Dia tahu pergumulanmu. Haleluya. Yang kedua. Untuk kita kuat hari-hari ini. Jangan pernah ragu dengan firman Allah. Amin. Jangan pernah kita ragu dengan apa kata firman Allah. Saya katakan bahwa kondisi hari-hari ini dengan COVID, ini kalau kita balik pada firman Allah ini masih permulaan. Setuju? Ya kan? Masih permulaan. Kalau permulaan aja Bapak Ibu, orang aja begini, hati-hati dia. Ya kan? Ini masih permulaan sudah seperti begini. Haleluya. Ya kan? Masih permulaan. Bagaimana yang akan terjadi? Setuju? Kemarin 5,2 aja kerasa goyangnya ketika saya ada di Mamuju. Bagaimana ada 9 gereja yang harus dirobohkan karena sudah tidak bisa. Tetapi saya percaya hari-hari ini meyakinkan saya. Lewat gempa, lewat bencana, lewat COVID ini. Benar-benar firman Allah yang saya terima. Itu ya dan amin. Setuju? Artinya apa yang disampaikan Bapak Gembala. Maupun Gembala sebelumnya. Maupun para hamba Tuhan yang berdiri di tempat suci ini. Firman Allah ya dan amin. Haleluya. Bukan kata orang omong doang. Haleluya. Tetapi firman Allah ya dan amin. Dan firman itu tetap bekerja sampai hari ini. Saya katakan tadi pagi sebelum saya datang saya khotbah di live streaming khotbah saya. Tentang kasih. Saya bilang kita sudah menerima kasih Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Kita yang sudah menerima kasih Tuhan.
Apa yang harus kita lakukan hari-hari ini? Karena hari ini orang bilang ini hari Valentine, betul? Ya, ada coklat enggak, Pak Gembala? Ya kan? Wih, harus beli coklat. Tapi saya percaya kasih Tuhan itu bukan nanti tanggal 14 Februari. Haleluya. Setiap hari Allah mengasihimu dan setiap hari kita mengasihi Tuhan. Amin. Hal yang kedua hari ini saya katakan, jangan pernah ragu akan firman Allah. Firman Allah berkata dalam Yakobus 1 ayat 6 sampai 8, saudara bisa baca di rumah. Orang yang mendua hati, orang yang bimbang tidak akan mendapat apa-apa. Saya percaya begini. Kemarin ketika saya turun, 2 hari ini saya turun di jalan. Saya berbagi dengan apa yang bisa kami bagi. Ketika saya ketemu dengan pemulung, ketemu dengan orang-orang yang ada. Saya percaya bahwa setiap benih firman Allah itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Saya hanya cuma sampaikan sama teman-teman saya dengan tim. Kita nabur aja. Soal orang itu percaya itu urusan Tuhan. Haleluya. Urusan kita lakukan. Kita lakukan. Kita harus percaya bahwa setiap apa yang kita kerjakan, firman Allah berkata, jerih lelah kita dengan Tuhan tidak akan sia-sia. Artinya pengiringan kita dengan Tuhan tidak sia-sia. Walaupun Bapak Ibu hanya di rumah, tapi ketika saudara membuka hati, saudara meresponi firman Allah, tidak pernah sia-sia. Dan firman itu akan bertumbuh, memberikan kekuatan. Haleluya. Yang kedua, untuk kita kuat di masa hari-hari ini, kita harus terus percaya dengan firman Allah. Jangan pernah ragu. Roma berkata di Roma 1, Injil adalah kekuatan Allah. Saudara, tanpa saudara sadar, ketika saudara setiap hari baca firman. Saya waktu dulu, setiap pagi orang bertanya, bro, gimana cara mereka bisa tahu? Setiap pagi saya itu 5 pasal. Yang dulu saya nampung orang stres. 5 pasal. Siang juga 5 pasal. Malam 5 pasal. Saya lihat firman itu yang sanggup mengubah. Walaupun pendeta sudah hot. Tapi kalau dia tidak buka hati. Tapi saya percaya kalau dia buka hati seperti tadi awal saya bilang. Wahyu 3, lihat aku berdiri di muka pintu. Kalau hari ini engkau di rumah maupun engkau ada di gereja. Engkau buka hati dan engkau percaya. Engkau tidak pernah ragu dengan firman Allah. Di situ mujizat Allah terjadi. Haleluya. Di situ engkau lihat kuasa Allah. Dan sekali lagi kuasa Tuhan tetap bekerja. Walaupun dalam kondisi COVID-19. Saya ingat Bapak Ibu ketika tanggal 22 saya ke Manado itu. 22 itu Manado banjir. Selama saya naik pesawat baru kali itu memang dari Jakarta sampai Manado itu cuacanya parah banget. Boom. Pas naik kalau orang lihat saya, orang pikir saya Kopassus, betul? Bapak Ibu betul kan? Orang pikir saya petugas aparat. Pas di bandara saya guntingan begini, ada barangnya. Komandan, wah, Bapak Ibu yang saya bilang saya komandan. Saya Kopassus, komandan pasukan Kristus. Betul? Ketika saya di atas pesawat, orang sudah takut. Mereka pikir saya petugas. Saya senang baking khotbah di atas pesawat, ya kan? Saya rekam. Pas turun, karena pesawat sebenarnya harus kembali, tapi pilot memaksakan harus mendarat di Bandara Samratulangi. Pas nyampe Bapak ini bilang, Bapak pendeta ya? Saya bilang, enggak tampang pendeta saya Pak. Haleluya. Artinya kita harus percaya bahwa hidup kita. Karena apa? Waktu itu orang sudah takut. Baru-baru Sriwijaya jatuh, betul?
Tapi saya percaya ketika kita pegang firman Allah, pagi hari ini pegangan hidupmu adalah firman Tuhan. Ketika engkau tidak punya firman, engkau akan lemah. Setuju? Ketika engkau tidak ada firman, bagaimana engkau kuat? Orang berkata, supaya imun kuat, mesti banyak makan. Betul? Hari-hari ini Bapak Ibu jangan diet. Ada yang diet? Saya ketika COVID ini, saya lihat muka saya ini, semakin orang Manado bilang poco-poco. Somo sama dengan biapong katanya. Karena angka timbangan saya sudah bukan 2, sudah 3 karena COVID. Tapi puji Tuhan. Haleluya. Kalau orang berkata hari ini, untuk supaya imun kuat, supaya makan banyak, jaga ini. Begitu juga kita dengan hari-hari ini. Untuk kita kuat, kita perlu firman. Amin. Jangan pernah ragu dengan firman Allah. Maupun engkau ada di rumah, maupun engkau ada di tempat ini. Apa kata firman? Yakinkan firman Allah. Ya dan amin. Dan dia tidak pernah berubah. Dan kuasanya tetap ada. Ketika engkau tidak ragu, semakin engkau percaya. Walaupun dalam kondisi, aduh ekonomi saya, aduh bagaimana dengan usaha saya. Yakin di balik itu ada janji Tuhan. Ayub pernah berkata begini dalam Ayub 42. Aku tahu bahwa engkau sanggup dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Ayub alami persoalan. Dia seorang yang salah, dia orang yang takut akan Tuhan, dia hidup benar. Tapi Tuhan izinkan ekonomi hancur, 10 anaknya meninggal. Dia harus dapat namanya penyakit borok atau kusta. Di Ayub 42 ada orang senang dengar khotbah Ayub 42 ayat 10. Betul? Tuhan kembalikan 2 kali lipat. Tapi Ayub 42 dia belum. Tapi dia bisa berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup dan tidak ada yang rencana yang gagal. Walaupun dalam kondisi COVID-19, kita percaya rancangan Tuhan tidak pernah gagal bagi jemaat GPD Barito yang ada. Haleluya. Percaya, yakin bahwa Tuhan tetap ada hari ini. Hal yang kedua saya katakan, jangan pernah ragu dengan firman Allah. Hari-hari ini iblis sedang membuat kita ragu. Iblis sedang bekerja. Yohanes 10 ayat 10 berkata, iblis datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Setuju? Dia sedang mencuri damai sejahtera. Dia sedang membunuh. Bagaimana keraguan kita hari-hari ini. Semakin ragu orang cuma batuk begini. Hati-hati deh dia. Keraguan. Tapi hari ini saya katakan firman Allah. Jangan pernah engkau ragu dengan firman Allah. Yang ketiga, untuk kita kuat hari-hari ini, terus mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu, saya baca artikel seorang yang punya bank di Portugal. Dia meninggal karena COVID di Italia. Anaknya menuliskan bahwa bapak saya meninggal, tidak ada yang melihat. Selama ini bapak saya cari uang, akhirnya tidak ada gunanya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, tidak salah kita diberkati kita. Tapi hal yang ketiga, untuk kita kuat hari-hari ini, kita harus terus mengandalkan Tuhan. Amin. Siapa yang bisa tahu? COVID hari-hari ini tidak pandang siapapun. Dokter pun ada yang meninggal karena COVID. Setuju? Pejabat pun ada yang pejabat. Kemarin ada teman saya pendeta Steve Kumendong di program saya. Istrinya dokter. Tapi bisa kena. Untuk kita kuat hari ini,
Sandaran kita cuma satu, Yesus. Amin. Jangan pernah engkau andalkan kekuatanmu. Kekuatan kita terbatas. Ketika engkau punya uang, tadi saya katakan seorang yang punya uang, ketika dia COVID, apakah uangnya itu bisa menolong dia? Tidak. Setuju? Jabatanmu bisa menolongmu? Tidak. Ketika orang COVID awal mula, tidak ada orang yang bisa tolong. Keluarga tidak bisa. Seorang hamba Tuhan yang punya gereja yang besar di Bandung. Saya tidak harus sebut nama. Beliau adalah penasihat ketika saya ada di PGPI. Tapi ketika beliau meninggal karena COVID, tidak ada yang bisa lihat. Halo? Dia punya jemaat 30.000. Apakah jemaat bisa lihat? Tidak. Yang hari-hari ini untuk kita kuat, kita harus andalkan Tuhan. Amin. Jangan pernah andalkan kekuatan kita. Firman Allah berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Atau kita mulai atur semuanya. Kita mulai atur gereja dengan logika kita. Dengan kekuatan kita. Dengan materi kita. Tapi saya percaya jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Untuk saudara kuat, saudara harus mengandalkan Tuhan. Semakin hari saudara berkata, Tuhan, saya tidak mampu tanpa Tuhan. Amin. Setiap hari kita duduk di kaki Tuhan. Tuhan, saya perlu Tuhan. Kondisi hari-hari ini yang penuh dengan tidak ada kepastian. Tetapi saya percaya ketika saya duduk di kaki Tuhan, ada kekuatan yang baru yang Tuhan beri. Ketika saudara ada hari ini, maupun di gereja, maupun yang ada saat ini menonton secara live streaming. Ketika engkau responi firman Allah, engkau berkata, saya percaya bahwa firman-Mu ya dan amin. Saya akan terus berpegang pada firman Allah. Ampuni saya Tuhan, kalau ketika selama ini saya mulai pakai logika saya, pakai kekuatan saya. Saya seperti Petrus, ketika Petrus menyadari bahwa dia seorang nelayan, ketika dia tahu dia seorang yang luar biasa. Ya kan? Petrus merasa dia hebat ketika mereka menyeberang bersama dengan Yesus. Apa yang terjadi? Mereka taruh di mana? Di buritan, betul? Di belakang. Petrus pikir dia ini Petrus seorang yang luar biasa, punya pengalaman. Tidak salah saudara punya pengalaman. Tetapi yang terutama saudara harus mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih. Apa yang terjadi Petrus? Ketika ombak datang. Ketika badai datang. Yesus cuma tidur biasa. Mereka datang seperti bahasa. Yesus, kita semua orang mana bilang, sudah mau tenggelam. Tapi Yesus cuma berkata, reda. Amin. Kondisi hari-hari ini yang bisa meredakan hanya Yesus. Amin. Orang tidak salah. Dengan hari-hari ini, dengan vaksin, kita harus dengar dengan pemerintah. Tapi sekali lagi tidak menjamin. Tapi saya percaya ketika saudara mengandalkan Tuhan, Tuhan yang akan bela ekonomimu. Amin. Tuhan akan bela usahamu. Orang berkata setelah COVID ini untuk pemulihan ekonomi cukup bukan 1 hari 2 hari. Betul? Bapak Ibu yang berusaha, yang punya perusahaan punya. Tapi ketika engkau andalkan Tuhan, Tuhan bisa mengubah sesaat pun. Karena Dia yang punya segala-galanya. Amin. Ketika engkau terus mengandalkan Tuhan, engkau terus cari Tuhan, engkau belajar mengandalkan Tuhan, engkau belajar memberi, engkau belajar taat, engkau mengembalikan milik Tuhan, engkau kata apa? Engkau mulai berkata, Tuhan, saya belajar untuk percaya kepadamu. Orang yang mengandalkan Tuhan,
Dia akan taat dengan apa yang firman Allah sampaikan. Dia tidak akan hitung-hitung dengan Tuhan. Walaupun Tuhan kan sudah COVID begini, ekonomi. Tapi saya percaya, orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan memberi dan dia akan taat mengembalikan milik Tuhan. Bisa katakan amin? Setuju? Dia tidak akan hitung-hitung dengan Tuhan. Bagaimana dengan saya? Saya kalau lihat ke hari-hari ini, saya katakan teman-teman, Bapak Ibu di sini sudah sempat ibadah ya, Pak Gembala ya, tatap muka ya. Kami setahun lebih belum ibadah. Tapi saya bersyukur sampai hari ini Tuhan pelihara. Karena Tuhan, amin. Ketika kami turun ke jalan, ketika program kami kemana, saya percaya Tuhan yang menjadi kekuatan saya. Amin. Hal yang ketiga, mari terus andalkan Tuhan supaya engkau kuat. Tidak ada lagi tempat pengharapanmu selain di dalam Tuhan. Amin. Siapa harapan saudara hari ini? Jabatan saudara? Uang saudara? Channel saudara? Kerabat saudara? Tapi saya percaya kita punya Tuhan andalan kita. Amin. Ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan tahu. Firman Allah berkata, sehelai rambut jatuh pun Tuhan tahu. Amin. Apa yang Tuhan tidak bisa? Apakah Tuhan tidak bisa sesaat besok pun COVID hilang? Bisa. Tapi siapa kita untuk mengatur Tuhan? Amin. Tapi kita mengandalkan, saya semakin yakin Tuhan tidak pernah berubah. Yang keempat, terakhir, terus dekat dengan Tuhan lewat mesbah, lewat ibadah. Jangan pernah tinggalkan Bethlehem. Halo, amin. Siapa yang tinggalkan Bethlehem, Bapak Ibu? Halo, Naomi. Betul? Naomi ketika mengalami masalah, Naomi dengan Elimelek dan kedua anaknya, mereka tinggalkan Bethlehem. Bethlehem artinya apa? Rumah roti. Mereka kemana? Moab. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika mereka tinggalkan Bethlehem, Elimelek meninggal. Kedua anaknya meninggal. Betul firman Allah? Artinya hari-hari ini walaupun kondisi ini, jangan pernah engkau tinggalkan Tuhan. Walaupun hanya engkau nonton secara live streaming, engkau beribadah secara live streaming, maupun engkau yang ada di rumah Tuhan, jangan pernah tinggalkan rumah Tuhan. Jangan pernah tinggalkan persekutuan. Karena ketika kita tinggalkan Tuhan, kita tidak akan bisa buat apa-apa. Bisa katakan amin? Yang keempat, untuk kita kuat hari ini, jangan tinggalkan Tuhan. Walaupun hari-hari ini gue berkata, Pastor, rindu sekali ke rumah Tuhan. Memang kondisi hari ini. Tetapi engkau jangan pernah hatimu jauh dari Tuhan. Amin. Jangan pernah engkau jauh dari Tuhan. Tapi semakin engkau yakin dengan kondisi hari ini, semakin engkau duduk di kaki Tuhan, semakin engkau bangun mesbah dengan keluarga, engkau panggil anakmu, engkau panggil suamimu, panggil istrimu, mari duduk di kaki Tuhan. Percaya ketika kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan alami kekuatan yang baru. Bisa katakan amin? Saya percaya kalau engkau dekat dengan Tuhan, maka engkau akan kuat. Jangan pernah tinggalkan Bethlehem. Jangan tinggalkan rumah Tuhan. Jangan tinggalkan persekutuan. Ketika engkau tinggalkan Tuhan, engkau tidak akan berbuat apa-apa. Kita tidak akan mampu. Ada banyak orang, saya dengar kesaksian, ketika dia tinggalkan Tuhan, akhirnya hidupnya. Tetapi ketika engkau tetap dekat dengan Tuhan, engkau lihat mujizat Tuhan.
Tutupkan kedua matamu yang ada di rumah. Pemain musik yang ada. Mari kita bangkit berdiri yang ada di rumah Tuhan. Kita mau nyanyi pujian lagu tempo dulu. Dia jamah senapai hidupku. Yang bisa memberikan kekuatan hari ini adalah kita semakin percaya dengan kuasa Tuhan. Singers yang ada. Mari kita nyanyikan pujian ini. Di rumahmu. Mari Bapak Ibu yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, mari kedua tangan kita taruh di dada kita. Kita yakin bahwa firman Allah tidak pernah berubah. Yesus jamah ku jadi. Dia sedang menjamah hidupmu. Walaupun engkau ada di rumah hanya lewat live streaming, Dia tetap Allah yang luar biasa. Dia tahu air matamu. Dia tahu seruanmu. Haleluya. Dan beri damai di hatiku. Oh semua berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Saya percaya Bapak Ibu yang ada di tempat ini maupun yang ada saat ini menonton secara live streaming, Dia tetap Tuhan kita. Engkau di siang hari ini beberapa menit engkau menyembah Tuhan. Singers nyanyikan pujian ini. Dia sanggup menjamahmu. Dia Allah yang tidak pernah terbatas dengan ruang dan waktu yang ada, dengan tempat yang ada. Dia tahu apa yang engkau alami. Dia tahu apa yang sedang terjadi dalam hidupmu, di rumahmu, di usahamu, di bisnismu. Tapi hari ini kau percaya Tuhan yang luar biasa. Tuhan sedang menjamahmu. Dia Allah yang luar biasa. Dia tahu air matamu. Yesus jamah. Sekali lagi dengan setengah suara, Dia jamah. Terima kasih Roh Kudus, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Tapi Engkau tidak pernah terbatas dengan ruang dan waktu yang ada. Biarlah terus Engkau melawati setiap umat-umat-Mu yang ada di rumah. Kalau ada mereka yang dalam kondisi sakit, Bapa, dalam nama Yesus Engkau sembuhkan. Kalau ada mereka mulai ragu, dalam nama Yesus Tuhan berikan satu kepercayaan. Kalau mereka ada dalam kebimbangan, beri kepastian. Mari sama-sama yang ada di tempat ini, Dia jamah, Dia jamah. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat karya-Mu siang hari ini. Kami percaya Roh-Mu terus bekerja. Roh-Mu terus melawati kami, untuk kami dapat melakukan apa firman Allah.
ini kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Kami akan terus percaya dengan firman-Mu. Kami tidak akan pernah ragu dengan firman-Mu. Kami akan semakin dekat dengan-Mu. Hamba-Mu berdoa bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah maupun di tempat ini, di rumah Tuhan. Kalau ada yang sakit, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Tuhan jamah. Kalau ada mereka dalam keraguan, kebimbangan, dalam nama Yesus beri kepastian. Kalau ada mereka ada dalam keadaan putus asa, Bapa, dalam nama Yesus Tuhan tolong memberkati setiap rumah tangga umat-umat-Mu Tuhan yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Dalam bisnis apapun yang mereka kerjakan hari-hari ini, kami percaya Tuhan pelihara mereka.